Di video kali ini kita akan membahas 3 soal conclusion supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal seperti itu secara cepat dan tepat. Karena materi pengajaran reading comprehension di kelas-kelas pada umumnya itu masih sangat kurang, setidaknya berdasarkan observasi dan investigasi saya selama 10 tahun terakhir, jadi ada baiknya kalian nonton dulu video dengan judul 10 tips mengerjakan soal reading comprehension. Habis itu baru balik ke sini dan tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, saya mau dulu kasih kalian teknik yang paling efektif untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, jadi simak baik-baik. Yang pertama, kalian harus mencari keyword utama yaitu apa atau siapa yang dibahas pada bacaan dan kenapa di bagian awal dan bagian akhir bacaan. Kalau sudah, cocokkan keyword yang kalian temukan dengan opsi A, B, C, D, E. Kalian tandai opsi mana yang memiliki banyak kesamaan dengan keyword yang kalian temukan tadi. Tandai aja dulu semua. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil jawaban sementara. Ingat, jawaban sementara. Yang kedua ini opsional, tapi saya sarankan kalian lakukan, yaitu menguji jawaban yang kalian temukan tadi. Sebelumnya saya bilang, opsi yang kalian pilih itu hanya merupakan jawaban sementara. Dan untuk memastikan apakah opsi tersebut adalah yang paling benar di antara yang lain, kita harus mengujinya. Bagaimana cara mengujinya? Dengan melakukan teknik speed reading yaitu skimming. Kalian cocokkan keyword yang ada pada opsi yang kalian anggap jawaban sementara tadi, sisir seluruh bacaan dengan teknik speed reading tersebut, dan ketika kalian menemukan bahwa ada satu opsi yang banyak mengandung kata kunci di dalamnya, atau kata kunci itu diulang-ulang di bacaan, maka kita bisa yakin itulah opsi yang paling benar. Dan disclaimer juga, kalian harus berhati-hati bahwa ada beberapa soal yang opsinya itu benar-benar mirip, hanya berbeda 1 atau 2 keyword antar opsi satu dengan yang lainnya. Dan juga antara opsi-opsi tersebut dengan bacaan hanya berbeda 1 atau 2 keyword saja. Memang soal seperti ini termasuk tingkatan menengah, berbeda dengan soal yang kemarin yang sangat mudah, yaitu soal ide pokok atau refer. Ini memerlukan ketelitian dan pemahaman yang cukup mendalam, tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan secara cepat dan tepat. Kurang lebih seperti itu tekniknya yang mesti kalian pahami. So, let's move on ke pembahasan soal. Kita lihat soal nomor 1. It can be concluded from the text that, kita lihat di bagian awal bacaan dia menyebutkan good ideas often start with a really silly question. Kita cocokkan dengan kita cocokkan dengan keyword yang ada pada opsi-opsi berikut. Kita ada lihat kata ideas, terus kita ada lihat kata question. Sepertinya yang paling cocok adalah opsi C, bahwa ideas, saya tandai warna apa ini? Merah mungkin. Ideas itu berkaitan dengan invention. Ada ide, maka ada yang tercipta atau ada penemuan. Lalu kemudian question, ya beberapa orang menyebutnya question, but it's supposed to be question. Kemudian question itu dasarnya adalah dari curiosity atau rasa ingin tahu. That's it. So the best answer for question number 1 is C. Curiosity can lead to a great invention. Quite easy as a starting question. Kita ke soal berikutnya. Kalian lihat di layar kalian. Nah, ini baru soal. Bacaannya panjang. Kemudian opsinya tidak kalah panjang juga. Okay, so let's start with this one. Question number 2. What is the best summary of the passage? Okay, kita lihat dulu. Di bagian awal, the explanation shows that life condition. Oke, berbicara tentang life condition. Tapi kalau kita lihat opsi-opsinya, sepertinya yang dibahas adalah tentang Chinese healing exercises. Chinese, oke. Lihat di pilihan A. Ini Chinese healing exercise.
Chinese healing exercises. Chinese healing exercises. Again and again. Jadi sepertinya ide pokok dari bacaan ini adalah tentang Chinese healing exercises. Tapi di bagian awal nggak ada. Atau mungkin ide pokoknya bukan di bagian awal. Karena biasanya di bagian awal itu hanya mengandung prolog. Ini biasanya ada teks yang seperti itu. Introduction lah, pembukaan, whatever you name it. Jadi kita cari saja yang membahas tentang Chinese healing exercises di bagian awal bacaan. And we find that around here. Nah, ini dia. Sehingga bagian sebelum kalimat ini itu bisa kita hilangkan karena tidak penting. Ide pokoknya membahas tentang Chinese healing exercises dan yang membahas seperti itu dimulai dari yang saya blok itu sampai ke bawah. Jadi yang bagian atasnya kita hilangkan saja. Saya blok hitam saja. Oke. Kita fokus mulai dari ini sampai ke bawah. Jadi kita sudah tahu bahwa salah satu keyword yang ada di semua opsi dan cocok dengan yang ada di bacaan adalah Chinese healing exercises. Itu baru menjawab keyword apa. Kita masih butuh keyword kenapa. Itu kita lihat pada opsi. Di option A, Chinese healing exercises because provide many benefits for people's life and cost very low. Moreover, bla 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 bla. Oke, kita fokus di kalimat yang many benefits sampai di sini. Secara cepat kita skimming cari di bacaan. Tidak ada pembahasan spesifik tentang cost very low ataupun these exercises do not require special equipment bla 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 bla. Jadi untuk yang many benefits-nya memang ada banyak, di bacaan kalian bisa lihat sendiri. Tapi mulai dari sini, cost very low sampai di sini tidak akan kita temukan di bacaan. Jadi kita belum bisa kunci ini sebagai asumsi atau jawaban sementara. Kita pindah ke yang B, Chinese healing exercises have been considered useful. Ini. Sekarang kita perlu mencari kata kunci useful dan need further research-based justification. Cari cepat di bacaan. Lagi-lagi kalian tidak akan menemukannya karena tidak ada pembahasan seperti itu. Jadi kita coret lagi. Benefits ada, ya oke. Kita skip. Chinese healing exercises, skip. Kita fokus di they are not so popular among people. Alternative medical treatment. Alternative medical treatment. Oke, ada. Berarti kita fokusnya dari sini sampai di sini saja. Sini. Kalian silakan cari kalimat seperti itu di bacaan. Berbicara tentang not so popular. Gimana? Nggak dapat kan? Ya karena memang bukan itu jawabannya. Jadi kita coret lagi nih. Sampai sini kalian sudah bisa nebak nggak kira-kira yang mana jawabannya? Nah sebenarnya jawabannya adalah opsi D. Kenapa bisa? Kita lihat. Berbicara tentang Chinese healing exercises, oke, aman. Improve, good option, those who want to improve their quality of life. Oke, itu ada di bagian mana dia? Ini dia. Positive impact on all those quality. Oh, saya kasih warna biru kali ya. Oke, qualities-nya apa saja? All healthy, functionality, animation, vitality, emotional balance, mental clarity. Atau saya blok aja dari sini. Nah, itu improve their quality of life. Lalu kemudian ada acupressure, tuina, taiji,
Qigong, other medical, spiritual, self-defense practices. Ini kita bisa lihat, nah ini semua ya. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat sendiri, semua kata kuncinya terpenuhi. Bagaimana dengan opsi E? Coba kita lihat. Becoming more and more popular. Kata kunci yang aneh sekali. Kenapa aneh? Karena di option C dia sudah bilang, they are not so popular. Tuh, lihat. Terus di sini dia bilang, becoming more and more popular. Tidak coherence antara opsi C dengan opsi E. Dari situ saja kita sudah bisa memakai teknik reading matter yang ketiga, yaitu eliminating option. E, kita bisa coret tanpa perlu mencocokkannya ke bacaan. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kalian baca aja sendiri, panjang bener. Sebelum kita masuk ke soal ketiga, saya mau bilang bahwa kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu gugup, apalagi merasa takut kalau misalnya melihat soal bacaan yang teksnya panjang, terus lihat option yang panjang juga, seperti soal yang satu ini, kalian nggak tahu apa maksudnya, nggak ngerti ini apa, pakai bahasa Inggris pula. Well, you don't have to be worried about that, because with the right technique, you could solve this kind of questions effectively and efficiently. So let's move on to the last question. Sekarang kita ke soal nomor 3, what is the best summary of the passage? Dan lagi-lagi kita dihadapkan dengan soal yang bacaannya panjang, optionnya tidak kalah panjang. But no worries, let's get to the solution. Kita lihat di bagian awal ada good health. Kemudian ada good health lagi. Health. Stay healthy. Oke, mari kita cari keyword yang berbicara tentang health di option A sampai E. Ini ada better life. Better life dengan health, oke. Healthier, oke. Well-being, well-being itu juga tentang life ya. Better life kurang lebih sama. Ini stay healthy. Kemudian ada juga stay healthy. Sepertinya semua option memiliki keyword health, walau memang yang bagian A dengan yang bagian C itu tidak menggunakan kata health atau healthy secara eksplisit, tapi pakai sinonim implisit ya, dengan kata better life dan well-being. Nah, karena kata kunci atau keyword health tidak cukup membuat kita menemukan jawabannya, kita cari kata kunci yang lain. Kita lihat di bagian akhir berbicara tentang exercise, sport, kemudian ada stress, kemudian ada reduce stress, Nah, yang tadi saya bilang, do not worry. Oh, ini bagus kalimatnya nih guys. Try living for now and do not worry about the future. Enjoy the moment, cherish the moment, kalau tidak salah bahasa kerennya itu. Nikmati saat ini. Tidak usah terlalu memikirkan yang akan terjadi ataupun yang sudah lewat. Asik. Kenapa jadi filosofis? Padahal kan cuma bahas soal. Sekarang coba kita lihat option yang berbicara tentang stres. Ada option A. Kemudian ini tidak ada. Jadi langsung saja kita coret. Ini ada sih stres, tapi khusus ke critical thinking. Mungkin bisa kita tandai dulu kali ya. Terus yang ini juga ada reduce stress, oke. Ini juga ada kata level of stress, oke, boleh. Nah, setidaknya option B sudah bisa kita coret. Dan kayaknya saya juga mau
Dan kayaknya saya juga mau mencoret yang option C. Kenapa? Karena walaupun ada kata stresnya, tapi kata stresnya berdekatan dengan critical thinking. Artinya, critical thinking ini yang membuat stres. Sedangkan kalau di bagian bawah dari bacaan dia bilang reduce stress, mengurangi, kata reduce, mengurangi. Dan tidak ada yang membahas tentang critical thinking. Jadi mari kita coret option C. Kalau sudah begini, gimana tuh? Ada 3 opsi, A, D, dan E, yang mirip-mirip. Dan kita mau pilih satu yang paling benar dengan mencocokkan kata kunci yang ada pada A, D, dan E, AD, ke bacaan. Opsi mana yang memiliki kata kunci paling banyak, yang sesuai dengan bacaan, maka dapat dipastikan itu yang paling benar. So let's get started. Ada doing physical exercise. Your body is exercise, oke. Saya kasih warna merah. Kemudian healthy diet. Ada healthy diet. Oke. Better life tadi sudah ya. Avoiding too much stress. Ini sebenarnya satu bagian ya. Menghindari stres atau mengurangi. Sama seperti yang ada pada akhir bacaan. Reduce stress. 3 kali bahkan disebutkan. Jadi sampai sini kayaknya jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tapi untuk membuktikan bahwa A yang paling tepat, kita cek dulu yang D sama yang E, apakah kata kunci yang mereka miliki juga ada di bacaan. Food, ya ada, berbicara tentang makanan di bagian sini. Kemudian fitness center, itu tadi yang olahraga ya. Tapi tidak ada berbicara tentang spend a lot of money. Uang yang banyak, tidak ada. Bicara uang di sini nggak ada. Jadi ada satu kata kunci yang tidak ada. Nah, kita bisa coret. Yang terakhir, the way we think about life, food and sport, and relationships. Kita tidak menemukan kalimat seperti itu di bacaan, and believe me, you won't find it. Jadi kita langsung coret saja, walaupun sebenarnya changing the way you think itu ada di bagian bawah, tapi tidak spesifik tentang life. Life ada mungkin yang ini, living, life. Tapi the way we think about food, sports, and relationship itu tidak ada. Pembahasan tentang food, sports, dan relationship ada, tapi the way we think about food, sports, and relationship itu yang tidak ada, jadi kita coret. So, berdasarkan pengujian, jawaban A yang paling tepat. Udah ya, segitu aja dulu. Durasi kepanjangan. See you all on the next meeting.